Setiap permasalahan di dalam sebuah klub atau tim nasional itu pasti akan kita ketemu dengan yang namanya pemain-pemain yang notabene dalam tanda kutip kita sebut pemain-pemain yang dalam attitude-nya baik, tapi ada juga dalam catatan pemain-pemain yang dalam bermain sepak bolanya bagus, tapi mungkin di dalam hal-hal yang menyangkut attitude kurang atau perlu kita betulkan atau kita koreksi ya. Dan ini hal yang biasa, makanya kita selalu ada membuat satu aturan atau regulasi kepada setiap pemain ketika pemusatan latihan dimulai. Bagaimana juga memberikan reward sekaligus punishment bagi setiap pemain yang melanggar dalam aturan disiplin yang kita sudah sampaikan kepada mereka. Berkenaan dengan segala tindak tanduk kurang disiplinnya pemain, tentu kita juga memulai dengan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, misalkan peringatan pertama, kedua, sampai kemudian memutuskan hubungan kerja atau mungkin mengeluarkan pemain yang bersangkutan sesuai dengan adendum dalam kontrak yang sudah kita sepakati. Kalau ini bisa kita laksanakan, tentu semua pihak akan tidak saling merasa siapa yang merasa dipersalahkan dan sebagainya, karena pemain juga punya tanggung jawab harus menjunjung tinggi kehormatan sebagai pesepak bola dan klub tentunya atau tim nasional tentunya. Dan satu sisi klub juga harus memberikan satu punishment terhadap pemain-pemain yang melanggar aturan. Sekali lagi tidak bisa untuk mengambil kesimpulan apakah tindakan itu betul atau salah, karena saya tidak tahu kan regulasi atau reward punishment yang sudah disampaikan oleh head coach terhadap pemain itu. Kalau mungkin coach sudah mengatakan tidak ada peringatan satu, kita akan langsung coret pemain yang tidak disiplin karena mungkin melanggar jam kedatangan atau tidak memberikan keterangan tidak hadir dalam latihan, atau kemudian telat karena telat di dalam istirahat dan sebagainya. Saya rasa semua pelatih punya treatment yang berbeda-beda dan saya hormati itu. Hanya level nasional Indonesia ya, kita tahu betapa Argentina dengan Maradonanya harus seperti apa menghandle pemain itu. Kemudian ada banyak contoh pemain-pemain besar yang juga punya karakter berbeda. Nah, inilah pemahaman pemain ini yang tentu juga harus bisa kita saling berdiskusi untuk mengerti, dan tapi di satu sisi harus juga ada aturan yang tegas untuk supaya pemain itu juga tidak melakukan pelanggaran yang bisa nantinya menularkan kepada pemain-pemain yang lain. Jadi sekali lagi saya hormati apa yang sudah dilakukan oleh pelatih, dan kalau ditanya kenapa terjadi, inilah tugas pelatih. Kita tidak hanya akan disuguhi oleh kualitas baik dari pemain, tapi juga attitude yang baik atau kurang baik oleh pemain, dan kita harus siap.